Ini makamnya Dewi Sunti, keponakan Mbah Tumpuk atau Mbah Raden Bagus Darmokusumo. Mbah Tumpuk atau Mbah Raden Bagus Darmokusumo merupakan adik kandung dari Panembahan Mas Witono, anak dari Panembahan Agung, dan Panembahan Agung adalah anak dari Panembahan Kawiskuwo yang apabila dirunut ke atas hingga ke Sunan Prapen, Sunan Dalem, dan Sunan Giri atau Prabu Satmoto. Makam Dewi Sunti berlokasi di Makam Islam Teloko Patut, Jalan Dr. Sutomo nomor 101, Kelurahan Teloko Patut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami masih berada di Makam Islam Teloko Patut, Jalan Dr. Sutomo nomor 101, Kelurahan Teloko Patut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Setelah kami berziarah dari makamnya Mbah Kiai Mukhtarom, kami mencari makamnya Dewi Sunti, keponakan tersayangnya Mbah Tumpuk atau Mbah Raden Bagus Darmokusumo. Mendengar nama Sunti, saya jadi teringat orang-orang Kejawen. Biasanya kalau ada orang punya hajatan supaya tidak hujan, di atas genteng diletakkan popoknya Joko Sunti atau perawan Sunti. Joko Sunti adalah seorang anak laki-laki yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika masih berada di dalam kandungan ibunya. Jadi sang anak belum sempat melihat wajah bapaknya. Sedangkan anak perempuan yang ditinggal wafat oleh ayahnya saat masih berada dalam perut ibunya dinamakan perawan Sunti atau anak Sunti. Ada mitos lagi, Joko Sunti atau perawan Sunti diyakini kalau anak seperti itu hanya bisa mengambil keris sakti. Maksud saya, keris sakti hanya bisa diambil apabila yang mengambilnya itu seorang Joko Sunti atau perawan Sunti. Namanya juga ilmu kejawen, dipercaya atau tidak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing orang. Pokok keyakinan kita tetap hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Begitu pula dengan nama Dewi. Dewi berarti perempuan cantik dan agung. Dewi adalah sosok perempuan yang memiliki kekuatan adikodrati atau bersifat ilahiyah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, setelah puter-puter mentelengi makam demi makam, akhirnya Dewi Sunti makamnya bisa ditemukan. Ini penampakan dari makam beliau, Dewi Sunti, keponakan tersayang dari Mbah Tumpuk. Ini makamnya ini, untuk nisannya dibungkus dengan kain putih yang sudah jamur. Dan ketika saya memasuki kompleks ini, terutama di makam Dewi Sunti ini, aura mistisnya sangat kuat sekali. Ini keponakan Mbah Tumpuk, atau punya nama lain Raden Bagus Darmokusumo. Beliau ini adik kandungnya Panembahan Mas Witono, anak dari Panembahan Agung. Nama Dewi Sunti mungkin saja disematkan karena beliau ini seorang anak perempuan cantik jelita yang memiliki keagungan sifat dan kepribadian yang luhur, yang ditinggal mati oleh ayah kandungnya saat masih dalam perut. Dan karena hal itulah Mbah Tumpuk atau Raden Bagus Darmokusumo sangat menyayangi keponakannya itu. Cerita ini versi saya, dulur. Informasi yang saya gali dan yang saya dapatkan hanya sebatas kalau beliau ini namanya Dewi Sunti, keponakan tersayangnya Mbah Tumpuk, itu saja. Bapak Ibu, kembali lagi kita membahas terkait dengan mitos Perawan Sunti atau Joko Sunti yang tadi saya menyampaikan. Kalau ilmu kejawen masih melekat ada pada diri orang Jawa, yang saya contohkan tadi seperti melempar popok di atas genteng sebagai penolak hujan, atau keris sakti hanya bisa diambil oleh Joko atau Perawan Sunti, itu hanyalah mitos saja. Kepercayaan Jawa ini merujuk pada segala arah yang memiliki hubungan dengan kepercayaan maupun adat istiadat yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya. Seperti kita ketahui bersama, pengaruh agama Hindu, agama Buddha, dengan masuknya berbagai aliran keagamaan di masyarakat Jawa dalam rentang periode yang sangat lama dan sangat kuat telah melekat dalam diri orang Jawa. Al-Quran dan hadis sendiri tidak menyebutkan tentang ilmu kejawen. Bagi masyarakat Jawa, Islam kejawen memiliki nilai kebudayaan, filosofis, dan antropologis sekaligus. Kepercayaan yang berakar sejak zaman nenek moyang ini juga menjadi bagian dari kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki sisi menariknya tersendiri. Kita sering tahu mendengar ada Islam kejawen. Aliran kepercayaan ini memadukan nilai-nilai agama Islam dengan kebudayaan asli yang telah dimiliki masyarakat Jawa sejak dahulu kala. Dan untuk menyikapi hal itu bukan hal yang mudah untuk mengarahkan mereka yang sudah memiliki kepercayaan yang mengakar dalam diri. Meski kita semua tahu ilmu kejawen kalau salah bisa mengarah ke perbuatan syirik. Bapak, Ibu, Islam itu agama yang benar, lurus, dan sempurna. Islam pun sesungguhnya memberikan kebebasan yang mana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang memiliki arti bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada pukul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Dalam ayat ini sudah jelas bahwa Islam memberikan kebebasan. Namun perlu diingat bahwa Islam adalah agama yang benar dan unsur-unsur yang tidak termasuk ke dalam Islam adalah bukan bagian daripada Islam. Tetapi kita juga perlu mengingatnya bahwa dalam kaidah Islam pun sejatinya apabila sebuah budaya melanggar daripada tauhid maka akan menjadi dilarang atau haram. Namun sebaliknya apabila budaya itu hanya sebatas praktek-praktek muamalah maka diperbolehkan. Bagi saya pribadi, selama tidak bertentangan dengan kaidah Islam, maka sesungguhnya hal tersebut diperbolehkan. Bapak Ibu, kesimpulan dari bahasan saya terkait dengan kepercayaan Jawa atau ilmu kejawen dari pandangan agama Islam adalah Islam itu agama yang benar, lurus, dan sempurna. Selama perbuatan itu tidak menyekutukan Allah, itu diperbolehkan. Contohnya, orang Jawa memiliki kebiasaan yang sudah mengakar kuat, yaitu kegiatan nyadran dengan diisi hal-hal maksiat yang dilarang agama Islam. Tanpa mengurangi kebiasaan itu, kita ganti acara nyadran dengan haul yang berisi tumpengan, doa bersama, khatmul Al-Quran, dan sebagainya. Ilmu kejawen nenek moyang kita, contohnya ngisi pusaka sakti dengan mantra-mantra kuno berbau syirik. Sekarang kita bisa ganti mantra itu, ngisi pusaka sakti dengan ayat-ayat Al-Quran atau Asmaul Husna. Contoh lagi, ziarah ke kuburan. Kalau ziarahnya meratapi atas kematian dan tidak percaya dengan qada dan qadar Allah, atau ziarahnya berdoanya itu sama yang mati, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau ziarahnya diisi dengan tahlil, yasinan, mintanya sama Allah, ya boleh toh. Demikian bahasan saya sampai di sini. Terima kasih masih setia di channel kami. Channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.